Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Lam Kristina Monte. Saya mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, jurusan Ilmu Hukum. Saat ini saya akan menjelaskan masalah otonomi daerah di Kota Batam untuk memenuhi tugas hukum otonomi daerah. Masalah yang saya angkat adalah tentang regulasi kewenangan bidang pertanahan di Kota Batam, yang artinya konsep peraturan kekuasaan hak yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batam dan badan pengusaha di Batam, yang mengakibatkan kewenangan di bidang pertanahan. Terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksananya antara pemerintah kota dan badan pengusaha tidak berjalan mulus, dikarenakan karena adanya tumpang tindih di bagian kewenangan. Kota Batam memiliki dua lembaga dalam pengelolaan, yaitu Pemerintah Kota Batam diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Badan Pengusaha atau BP yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007. Tumpang tindih yang dimaksud di sini adalah keadaan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau suatu kewenangan, suatu kekuasaan itu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan badan pengusaha. Jadi mereka melakukan pekerjaan yang sama, memiliki kekuasaan di bagian yang sama, dan menghasilkan hasil yang sama dari pekerjaan tersebut, sehingga membuat terjadi konflik antara kewenangan pemerintah Kota Batam dan badan pengusaha. Itu terjadi karena belum adanya perubahan peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan peraturan tersebut menjadi tumpang tindih dan mengalami ada permasalahan. Kondisi semacam ini semestinya dikelola serius oleh pemerintah Kota Batam dan badan pengusaha itu sebagai pemegang kewenangan eksekutif di Kota Batam. Namun sinergitas di antara dua lembaga tersebut terhalang karena tumpang tindih tadi. Contohnya permasalahannya itu tentang pelayanan pertanahan, yaitu ada dua jenis pajak yang dibebankan pada masyarakat, yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dan uang wajib tahunan otoritas atau UWTO. Hal ini otomatis menambah beban biaya pada masyarakat, di mana masyarakat harus membayar dua kali kewajiban untuk pembayaran pajak PBB dan UWTO akibat adanya kewenangan tumpang tindih tadi. Seharusnya pemerintah pusat itu menetapkan peraturan itu secara spesifik, mana yang buat pemerintah Kota Batam, mana yang buat badan pengusaha. Jadi hal ini tentu menambah beban biaya per masyarakat, sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya pada investasi. Situasi ini dapat membuat investor menjadi hal itu salah satu alasan untuk tidak tertarik untuk berinvestasi di Batam akibat pembengkakan biaya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan Daerah. Jadi Kota Batam ini mengatakan berkaitan dengan adanya hak pengelolaan yang dimiliki oleh Badan Pengusaha Kota Batam. Maka pemberian izin lokasi itu menjadi hak dari pihak badan pengusaha. Sedangkan pemerintah Kota Batam Pertanahan tidak dapat memberikan izin lokasi jika tidak mendapatkan izin dari badan pengusaha. Jadi seolah-olah pemerintah Kota Batam ini harus mendapatkan persetujuan atau izin dulu dari badan pengusaha supaya bisa memberikan izin lokasi. Hal ini diberlakukan karena badan pengusaha Batam masih memiliki HPL tersebut, khususnya pemberian izin lokasi, namun di luar HPL menjadi kewenangan pemerintah kota, contohnya di pulau-pulau. Maunya pemerintah Kota Batam ini
sudah memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki kewenangan atas hak pertanahan. Dan yang menjadi tanggapan saya adalah tingkat pertumbuhan di Kota Batam ini semu. Semestinya menjadi alasan yang kuat untuk melakukan peninjauan dan perubahan kebijakan sehingga berbagai masalah yang muncul dapat segera diatasi. Badan pengusaha Batam dan pemerintah kota yang berpotensi menyebabkan dampak yang terjadi dengan adanya dualisme kewenangan seperti kebingungan para investor sehingga mempengaruhi terhadap turunnya animo investasi asing di Batam. Jadi seharusnya pemerintah pusat ini langsung menegaskan mana yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Batam dan mana yang menjadi kewenangan Badan Pengusaha Batam dalam pertanahan ini. Dalam hal ini, struktur institusional harus dibangun dengan otoritas, tanggung jawab, dan peran yang diidentifikasi dengan jelas, dan pembagian kewenangan dalam bidang pertanahan dalam pengelolaan jelas. Dengan demikian, kedua organisasi tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dalam rangka menghindari kebingungan yang terjadi dan meningkatkan kerjasama serta efisiensi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata atau bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.